Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, rekan tani semua? Bagaimana hasil panen musim ini? Semoga selalu diberkahi dengan kesehatan dari Gusti Yang Maha Kuasa dan rezeki yang melimpah untuk menghidupi keluarga dan menyediakan pangan bagi seluruh negeri. Jangan lupa tonton video ini sampai selesai untuk mendapatkan tips panen padi yang lebih melimpah, meskipun dengan anakan yang minimal. Mari kita mulai videonya. Jika rekan tani masih berpikir bahwa hasil panen tinggi hanya bisa dicapai dengan banyaknya anakan per rumpun, sebaiknya tonton video ini sampai habis. Kali ini, kita akan membahas cara mencapai kenaikan panen yang jauh lebih tinggi, meskipun dengan jumlah anakan yang biasa-biasa saja. Sekitar 15 hingga 30 anakan per rumpun saja sudah cukup. Dengan perawatan yang baik, ini akan mampu menghasilkan panen 8 hingga 9 ton per hektar. Mari kita mulai. Setiap varietas atau jenis padi mempunyai potensi panen yang berbeda-beda. Potensi panen ini adalah kemampuan tertinggi dalam menghasilkan gabah panen. Misalnya, padi Inpari 32, potensinya mencapai 9 ton gabah per hektar berdasarkan uji coba peneliti sebelum diluncurkan. Jadi, jika rekan tani melakukan perawatan yang baik dan memahami betul unsur hara yang dibutuhkan padi, bukan tidak mungkin bisa menghasilkan panen sesuai potensinya. Namun, jika perawatan dilakukan asal-asalan dan masih berdasarkan kebiasaan lama, hasil panennya bisa jauh lebih rendah. Terlepas dari kendala-kendala teknis, apa saja kebiasaan lama yang menyebabkan hasil panen tidak optimal? Mari kita telusuri bersama. Inilah kebiasaan lama yang menyebabkan panen jauh lebih rendah dari potensinya. Pertama, pengolahan tanah yang dilakukan baru beberapa hari sebelum pindah tanam atau tandur. Banyak petani yang masih seperti ini, idealnya saat membuat persemaian, lahan disingkal dan dibiarkan sekitar 20 hari sebelum pindah tanam. Jika keadaan air memungkinkan, selama menunggu persemaian siap pindah tanam, lahan selalu dijaga kebasahannya. Jika tidak, biarkan lahan kering dan seminggu menjelang pindah tanam, lahan dilanjutkan proses garu dan diratakan. Kebiasaan lama kedua adalah pemberian pupuk urea yang berlebihan. Hanya sedikit petani yang melakukan pemupukan dasar, kebanyakan melakukan pemupukan setelah 15 hari tanam dengan urea yang berlebihan. Pemupukan dasar adalah pupuk yang diberikan pada tanaman sebagai unsur hara dasar, supaya saat akar padi mulai tumbuh, unsur hara ini sudah tersedia di tanah. Nah, pupuk dasar ini sebaiknya diberikan sebelum ada tanaman, 1 hari sebelum tanam atau paling telat 2 hari setelah tanam. Pupuk yang diberikan adalah pupuk granul atau butiran, karena sifatnya slow release atau lambat diserap. Butiran-butiran pupuk ini akan berada di tanah dan unsur hara yang tertempel pada butiran pupuk ini sudah tersedia saat ujung akar mulai tumbuh dan mencapai butiran ini. Jenis pupuk yang bisa digunakan sebagai pupuk dasar tentu yang berbentuk granul seperti NPK dan pupuk fosfat. Dicampur dengan pupuk organik agar lebih merata saat ditebarkan. Campurkan NPK 50 kg, pupuk fosfat 50 kg, atau pupuk organik 6 karung untuk lahan 1 hektar sebagai pupuk dasar. Lalu jika urea diberikan berlebihan, nitrogen yang diserap oleh tanaman juga berlebih. Unsur hara nitrogen adalah salah satu penyusun protein, dan protein inilah yang diincar hama sebagai makanan yang gurih. Jadi, saat ada hama, padi yang kandungan nitrogennya lebih banyak akan lebih disukai hama. Untuk memenuhi kekurangan unsur hara dari pupuk tabur, rekan tani bisa menggunakan pupuk cair dengan kandungan fosfat dan kalium yang cukup. Untuk siklus hidup hama, bukanlah tiba-tiba menjadi banyak dan langsung parah. Dengan tanda-tanda awal, jika rekan tani tidak melakukan pengamatan rutin dan penyemprotan saat serangan hama sudah tinggi, akan lebih sulit mengatasinya. Bagi yang melakukan penyemprotan sendiri, sebaiknya melakukan pencegahan-pencegahan dengan jenis pestisida murah dan ringan secara rutin.
Bagi yang menggunakan tenaga bayaran untuk penyemprotan, sebaiknya memilih pestisida mahal dengan kandungan bahan aktif yang lebih ampuh. Lalu, bagaimana cara mencapai kenaikan panen dengan jumlah anakan yang biasa-biasa saja? Kunci utamanya adalah pemenuhan unsur haranya. Jadikan semua anakan yang ada sebagai anakan produktif yang bisa mengeluarkan malai dan berbobot. Ini bisa dicapai dengan pemberian unsur hara fosfat dan kalium baik itu semprot ataupun tabur. Selain itu, tambahkan juga unsur hara mikro dan hormon atau ZPT, walaupun padi rekan tani banyak anakan. Jika kebutuhan unsur haranya tidak dicukupi, anakan yang banyak tidak akan mampu semua menumbuhkan bulir yang berbobot. Saat mulai bunting, berikan MKP untuk semprot yang dicampur dengan fungisida sistemik dan pestisida sebagai jaga-jaga melakukan penyemprotan seminggu sekali mulai padi bunting hingga 10 hari menjelang panen. Di akhir proses saat panen tiba, bandingkan hasilnya dengan yang selama ini rekan tani pernah dapatkan. Bagaimana rekan tani? Punya pengalaman yang bisa dibagikan? Saya yakin, dengan banyak belajar dari tayangan pertanian di YouTube Giarta Production, sedikit banyak akan mempengaruhi kebiasaan-kebiasaan lama menuju yang lebih baik. Sampai di sini video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Saya Suwarno, terima kasih sudah menonton hingga akhir dan salam sukses petani Indonesia.